أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lailatal qadri lailatun khairum min alfi syahrin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, saat ini kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita mengenal ada satu peristiwa, yaitu Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan beliau dari diri pribadi bersama keluarganya untuk menghadapi 10 hari terakhir. Lail artinya malam. Al-Qadar itu punya 3 makna. Makna yang pertama, Qadar itu artinya ketentuan Allah, di mana pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke muka bumi ini. Dan ini ketentuan Allah, tidak bisa ditolak dan dihalangi oleh siapapun. Al-Qadar yang kedua artinya kesucian, suci dari berbagai sesuatu yang mengotori atau menodainya. Kesucian Lailatul Qadar ini nampak dalam firman Allah bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah, punya makna artinya sempit, berdesak-desakan. Kenapa Al-Qadar disebut sempit atau berdesak-desakan? Karena pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang sangat banyak. Jumlahnya bisa ribuan bahkan puluhan ribu malaikat yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Sahabat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar adalah malam yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan malam ini dalam sebuah surat, yaitu surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar ini Allah menjelaskan bahwa Allah menentukan di malam Lailatul Qadar lah Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Sahabat,
ketika dalam Al-Quran ada kalimat wa ma adraka, maka ini artinya Allah mempertanyakan sesuatu yang mustahil bisa dijelaskan, bisa dijawab oleh manusia. Tahukah kalian apakah malam qadar itu? Pastinya manusia, kita semua tidak bisa menjawab. Yang bisa menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu apa hanyalah Allah sang pembuatnya. Allah Al-Khaliq yang membuat Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang suci, yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Ini artinya jika pada malam Lailatul Qadar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sana ratusan ribu malaikat turun ke muka bumi ini dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita salat, maka seolah-olah kita sholat tak henti-hentinya selama 83 tahun. Jika kita ngaji Quran, maka seolah-olah kita ngaji Quran tak henti-hentinya selama 83 tahun. Jika kita berdoa, kita bersedekah, kita berbuat baik apapun pada malam Lailatul Qadar itu dan Allah menerima amal ibadah kita, maka kita seolah-olah beribadah tak henti-hentinya selama 83 tahun. Allahu Akbar. Sahabat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu jangan lupakan, jangan lalaikan, jangan biarkan malam-malam di 10 hari terakhir ini berlalu begitu saja. Bagi sahabat yang bisa melaksanakannya di masjid, beriktikaf, silahkan, alhamdulillah. Bagi ibu-ibu atau akhwat yang tidak mungkin ke masjid, silahkan di rumah, namun luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah doa, dan ini akan membuat kita mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di ayat keempat dan ayat kelima surah Al-Qadar ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat yang jumlahnya tak terhingga, yang dipimpin oleh Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril, turun ke bumi dengan izin Allah. Sahabat, kalau kita lihat malaikat itu diturunkan oleh Allah ke bumi punya tujuan yang tiada lain, tujuannya adalah mengajak, membimbing manusia untuk melakukan kebaikan. Ini artinya jika ada seseorang, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita ditemui oleh para malaikat itu, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, anugerah yang besar dari Allah ini, dia akan cenderung suka melakukan kebaikan. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan merasa rindu, selalu rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah kebaikan yang berhubungan dengan Allah? Dia merindukan sholat, merindukan ngaji Quran, merindukan berzikir, berdoa, senantiasa rindu untuk bertakarrub kepada Allah. Begitu juga rindu untuk beribadah dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dia rindu untuk melakukan kebaikan, bersedekah, membantu orang yang kesusahan, berbuat baik kepada siapapun. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para ulama memaknai malaikat akan membimbing orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya bermanfaat bagi diri dan orang lain. Jadi yang kedua, orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi dia sampai terbitnya fajar. Sahabat yang memuliakan Allah, orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, hatinya akan selamat, akan damai, perasaannya itu senang. Kenapa?
Karena Allah menanamkan keselamatan, Allah menanamkan ketenangan kepada hatinya, kepada jiwanya. Sehingga apapun yang menimpa dia, apapun yang dia hadapi, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia tidak akan takut menghadapi permasalahan dunia. Kenapa? Karena Allah membimbingnya. Dua anugerah ini yang termaktub dalam surah Al-Qadar. Marilah kita jemput, kita raih, bahwa kita akan menjadi orang yang merasa bahagia, merasa rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, disertai dengan damainya hati, tenangnya jiwa, karena kita merasa, betul-betul merasa ada dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat yang dimuliakan Allah, ayo kita raih Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam Al-Qadar, sehingga kita mendapatkan keberkahan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.